Wah, tes dulu, tes. Tes kedengeran? Ibu mau tes suara boleh juga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati selaku sahibatul hajat, sahibul bait, yaitu Ibu Hajah Robiah beserta segenap keluarga besarnya, wabil khusus yang sedang bergembira, berbahagia, namanya juga pengantin baru. Kira-kira kalau pengantin baru senang apa kagak? Girang apa kagak? Girang. Jangankan pengantin baru, pengantin setengah lama aja girang amat. Alhamdulillah. Yang sedang berbahagia Ananda Syahroni dan Adinda Megi. Yang kita doakan mudah-mudahan keduanya senantiasa dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala, memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kelak memiliki keturunan, insyaallah anaknya soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Para guru-guru, para ustadzat, wabil khusus Ustadzah Syarifah Alawiyah yang sudah meninggalkan kita, tapi insya Allah berkah buat kita semua. Para guru-guru, para pimpinan majlis, para asatizah semuanya yang gak saya absen satu-satu, gak ngurangin cinta saya. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah izinkan kita bisa bermuwajahah. Kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah siang hari ini saya liatin ibu pada senang semua, girang semua, gembira semua. Kenapa? Karena memang kita berada di majlis tasyakur. Kita diundang sama sahibul bait yang lagi bergembira, insya Allah kebahagiaan nular buat kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah yang namanya pengantin baru lagi bahagia, nular buat kita semua. Amin ya rabbal. Hawanya pengantin baru mudah-mudahan kebawa sama ibu yang ada di sini. Amin ya rabbal. Jadi pengantin lama pas pulang jadi ngerasa pengantin baru lagi. Kalau yang ada pasangannya mah alhamdulillah. Kalau yang kagak ada pasangannya, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, nikmat luar biasa kalau kita bisa duduk di majelis semacam ini. Ya, karena majelis begini lagi langka nih Bu. Betul apa enggak? Kemarin 2 minggu kemarin Ibu PPKM di rumah aja pengacir juga. Masya Allah tabarakallah. Kirain mah di rumah aja. Ya, karena memang kita orang majelis biasanya sehari pasti ada aja yang keluar. Kita ke majelis ya, majelis tutup kita silaturahim juga udah. Akhirnya kita ke pasar, tapi alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang paling penting memang protokol kesehatan kita jaga. Tadi mau ke sini alhamdulillah sudah berwudu karena kita sholat zuhur, insya Allah wudunya nggak batal, udah kita cuci tangan. Sampai sini masker. Pertama cuci tangan, udah. Kedua pakai masker, udah apa belum? Mana maskernya? Alhamdulillah. Emang ngap juga ini saya ngomong. Saya kalau dibuka saya malu. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Iya, ya. Ya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai masker bentuk ikhtiar kita.
Kemudian yang ketiga juga diminta kita buat berjaga jarak. Udah apa belum? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi husnuzon kita satu dengan yang lain, semuanya pada sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini di majelis model begini, kumpul duduk begini. Pertama otomatis naikin nilai silaturahim. Yang kedua naikin keimanan. Yang paling pasti insya Allah naikin imunitas kita. Coba duduk di sini nyengir, ketawa, senang, bahagia, iya kan? Di rumah berasa nggak tuh tumpuk banget cucian. Nah, kita kalau di rumah aja sehari butek ya Bu ya. Karena kita orang majelis. Alhamdulillah dengan ada majelis semacam ini silaturahim dapat. Insya Allah sedikit ilmu nanti dapat. Baca sholawat tadi udah luber. Insya Allah pulang pada sehat semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sholawat salam tentu kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara. Kemudian juga para keluarga besar yang telah memberi kesempatan waktu saya bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu di sini. Alhamdulillah. Awal-awal saya ingin mengucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, khususnya untuk Ananda Syahroni dan Adinda Megi yang sedang berbahagia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, ya Allah berikanlah keberkahan untuk keduanya. Yang dengan bersama akan wa jama'a bainakuma fi khair, yang dengan bersama insya Allah akan berkumpul semua kebaikan-kebaikan. Emang Bu, yang namanya pernikahan ini adalah sesuatu yang penuh dengan kebaikan. Satu, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang dia tidak mau menjalankan sunnahku, maka dia tidak termasuk pada golonganku. Nauzubillah. Kenapa dikatakan nikah itu sunnah? Karena yang namanya sunnah udah pasti dibalik semuanya penuh dengan hikmah. Kalau yang dikatakan sunnah udah pasti semuanya penuh dengan kebaikan. Setiap sunnah anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekecil apapun itu insya Allah mengandung kebaikan. Di antaranya sunnah yang paling ringan adalah urusan senyum. Bu, senyum. Itu sunnah yang paling ringan. Nggak pakai modal. Nggak pakai keringet. Nggak kudu bayar. Senyum, coba sekarang ibu senyum. Tuh, udah ngejalanin sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung masker ada yang udah dibuka, jadi kelihatan senyumnya. Tapi masker kadang-kadang sekarang menolong juga nih Bu, kalau lagi duduk di majelis. Buat apa? Buat nahan ngantuk. Saya liatin kalau di majelis biasanya dulu sebelum PPKM dikit-dikit saya liatin ada orang-orang nguap. Maklum, namanya di majelis, godaan mah ada aja. Tapi setelah PPKM majelis masih ada, pada pakai masker saya liatin kagak ada yang nguap. Secara zahiran yang nguap maka gak ada, tapi di balik masker wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Begitu juga ketika seandainya pakai masker ini juga nih, karena dibuka begini Masya Allah. Kalau pakai masker nih, saya ngebayangin ya udah kayak yang main film ayat-ayat cinta. Siapa itu namanya? Aisyah. Kan pakai masker. Sama, ibu juga begitu, pakai masker. Saya liatin kayak semua seperti Aisyah. Pas dibuka, tergantung umur. Pas dibuka senyum merekah. Ya, alhamdulillah. Udah Bu nikmatin aja, alhamdulillah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa yang enggak mau ngerjain sunnahku bukan golonganku. Kenapa nikah adalah sunnah? Karena di balik nikah semua penuh dengan kebaikan. Satu, nikah itu adalah ibadah. Kenapa dibilang ibadah? Dari mulai suami mengucap ijab qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur naqdan. Saya terima nikahnya, kawinnya fulanah bintu fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Maka satu, apa yang dilakukan suami akan bernilai ibadah dan apa yang dilakukan istri juga bernilai ibadah apabila sesuai dengan syariat.
Man tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa hambaku yang menikah, siapa hamba yang menikah, maka sesungguhnya dia sudah menyempurnakan separuh dari agama. Bu, separuh agama disempurnakan dengan menikah, alhamdulillah. Ketika sudah ijab kabul, suami cari nafkah, ibadah. Istri tidur yang tadinya sendirian, kalau kurang baca doa nggak jadi apa-apa. Sekarang ketika tidur dia rapi, cuma kepengen memberikan yang terbaik buat suami, ibadah. Itu siapa? Syarif. Oh, Masya Allah. Baik, lanjut ya Bu. Semuanya ternilai dengan ibadah. Sebelum menikah, seorang laki-laki mencari nafkah, bukan mencari nafkah, bekerja mencari rizki, maka dia mendapatkan satu pahala. Bu, emang kalau ada orang baru saya dikelewatin, saya dilupain. Masya Allah. Nih Bu, seorang laki-laki ketika sebelum menikah dia mencari rizkinya, selama dia tidak keluar dari syariat dapat pahala satu. Tapi ketika setelah dia menikah, dia niatnya untuk mencari rizki, mencari nafkah, untuk menafkahi anak dan keluarganya, dapat pahala 2. Alhamdulillah. Istri juga gampang kok cari pahala. Nih untuk Adinda Megi gampang. Apa contohnya? Biasanya kalau pengantin baru nih kalau di rumah, tanpa disadari pakaiannya rapi, mukanya menyenangkan, wanginya harum, apalagi mau tidur semprot sono semprot sini. Niatnya buat nyenengin laki, ibadah bukan? Ibadah. Tanpa kita sadari. Nah sekarang ibu kira-kira yang pengantin lama masih semprot sono semprot sini apa kagak? Kalau pengantin baru nih kayaknya buat Adinda Megi sama Ananda Syahroni, kamarnya ini masih kembang. Waduh, kanan kiri pojok atas bawah kembang. Foto masih terpajang kanan kiri. Nggak ada yang namanya baju ngegantung. Ada yang namanya aromaterapi kembang melati. Namanya pengantin baru. Kalau mau tidur juga yang suami mungkin bersih-bersih dulu. Si istri juga rapi-rapi dulu. Sebelum naik ke tempat tidur ngaca dulu, pasang alis dulu. Bener apa kagak? Mana orangnya? Malah cantik banget lagi, Masya Allah. Itu pengantin baru. Pengantin lama jangan ketinggalan. Jangan mentang-mentang pengantin lama di rumah akhirnya baju yang kita pakai justru baju yang paling banyak jendelanya. Ya Allah. Kata Adinda Megi, kata Kak Megi, saya nggak kenal tuh daster bolong katanya. Waduh, waduh, langsung diserbu, belum waktunya. Sekarang baju dinasnya masih baju yang bagus-bagus semua. Kalau malam dikeluarin baju yang terbaik, yang kadang-kadang bebayang dari jauh. Kalau sekarang emang baju dinas kita kayaknya baju batik semua. Baju batik yang emang long dress panjang, yang tangannya pendek, ininya lebar. Alhamdulillah. Boleh nggak pakai itu? Boleh. Cuma ibu nih yang masih ada laki, kalau mau tidur bajunya diganti. Jangan nyambel pakai terasi, itu juga yang dipakai. Dia numis, dia masak, dia nyuci, dia ngepel. Pas tidur bajunya itu juga. Gampang nyari ibadah, gampang nyari pahala buat istri, apalagi yang ini mohon maaf yang ada suaminya, usahain ganti bajunya udah tidur. Akhirnya ibu-ibu pada nyaut, Ustazah orang tidurnya main belakang-belakangan. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, yang penting kita lakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk pasangan kita, lillahi ta'ala. Jadi yang pertama di balik pernikahan itu ibadah semua. Tidurnya kalau kita niat nyenengin suami buat istri, ibadah. Suami ketika mencari nafkah yang halal, yang thayyib,
insya Allah juga ibadah. Istri di rumah aja masak, bebenah, beres-beres juga itu ternilai ibadah. Jadi yang pertama nih, pernikahan adalah sunnah. Kenapa? Karena di dalamnya penuh dengan ibadah. Dan ini berlaku bukan hanya cuma buat pengantin baru, tapi juga buat pengantin lama. Bu, justru pengantin lama ini kadarnya udah tinggi. Kan makanya ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Kalau masih pengantin baru, ini posisinya masih sakinah, mawaddah. Ada ketenangan, makanya mau nikah sama dia. Ada kecocokan kalau ngobrol, makanya mau nikah sama dia. Itu namanya sakinah. Mau melangsungkan pernikahan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ada mawaddah, ada cinta. Makanya mau nikah. Sakinah, mawaddah. Tingkatan yang paling tinggi adalah rahmah. Tingkatan di atas cinta. Nah sekarang saya mau tanya, ibu yang sekarang udah lumayan juga pengantin lama. Kalau ngelihat suami di rumah lagi tidur, yang kita lihat pandangan cinta apa pandangan kesian? Itu namanya rahmah. Nih mohon maaf ibu udah punya anak, ke rumah anak. Kira-kira betah apa kagak? Karena suami kita di rumah. Biasanya kita pergi ke rumah anak, ke rumah mantu mau ngeliat cucu, suami kita di rumah. Sejam, 2 jam. Yang sebenarnya rumahnya juga mungkin lebih luas daripada rumah kita sendiri, tapi kayaknya 2 jam, 3 jam bahkan ditawarin nginep, ogah. Kenapa? Kesian baba lo di rumah sendirian. Padahal kalau di rumah juga kagak diapa-apain. Kenapa? Kalau kita pandang juga dengan pandangan bukan cinta lagi, tapi udah rasa rahmah di atas segala-galanya. Bu, kalau nggak naik ke atas tingkatan rahmah, ini rumah tangga nggak bisa selamat. Kenapa? Karena sakinah mawaddah ini biasanya melihat hanya dari fisik. Saya mau menikah dengannya karena badannya keker. Saya mau menikah dengannya karena wajahnya tampan. Saya mau menikah dengannya karena kulitnya lembut, halus. Sakinah, mawaddah. Kalau nggak ada tingkatan rahmah, maka tidak jadi apa-apa. Artinya apa? Alhamdulillah yang masih panjang jodoh, syukur nikmat. Kenapa? Ini rumah tangga sudah dalam tingkatan rahmah. Coba sekarang kalau ibu nggak sampai tingkatan rahmah, melihat fisik kayaknya sekarang bu tuh kulit kira-kira pasangan kita kulitnya makin kenceng apa makin ini tanda-tanda rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, bu senyum-senyum ngebayangin di rumah kali ya. Alhamdulillah. Tapi tahadus bin ni'mah, apapun ujiannya kita sudah pada tingkatan rahmah. Nggak mau nyakitin, kesianan. Dulu masih awal-awal kita gandeng suami emang karena pengen berduaan. Kita saling bermesraan gak mau ketinggalan. Saya yakin sekarang juga masih pada pegang-pegangan sama suami. Cuma beda niat doang. Kalau pengantin baru niatnya bang jangan jauh-jauh bang. Saya gak bisa jauh dari abang. Itu zamannya adek Megi sama Syahroni. Betul gitu ya? Enggak juga katanya. Lagi PPKM. Zaman pengantin baru masih pegangan jangan kemana-mana bang. Pokoknya mau nempel aja. Kita juga nih. Yang misalnya udah di atas 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun pernikahan juga masih pegangan. Cuma beda niat. Niatnya apa? Bang pegangin saya takut jatuh. Akhirnya siapa megang siapa, tapi itu tanda rahmah. Alhamdulillah. Di rumah juga begitu. Coba deh yang pengantin lama mohon maaf. Ketika masih muda ngomongnya enak banget bang, mau kopi, mau neng, abang ambilin, adik ambilin ya bang. Sekarang masih ngomong dengan sama ngomongnya nawarin kopi juga, cuma beda volume suaranya. Kalau pengantin baru volume 1, 2 udah indah banget dah. Bang mau kopi? Mau neng, ntar neng ambilin ya bang, ambil. Ya, sampai di dapur juga sambil ngaduknya senyum-senyum, kan senyum ibadah. Ambil kopi senyum, ngambil teh senyum, jalan senyum, ngasih suami senyum, bang nih kopinya. Duduk samping suami senyum. Kata suami, cakep banget neng, alhamdulillah.
Itu pengantin baru. Pengantin lama juga praktekin kayak model begitu. Meskipun mungkin kadang-kadang hasilnya nggak sesuai harapan kita. Bang mau kopi, volumenya kalau pengantin baru 2. Nih kayaknya kalau pengantin lama volumenya di atas 7. Bang mau kopi, dia diem aja. Kenapa? Mohon maaf, mungkin telinganya lagi denger yang lain. Bang mau kopi bang. 2 kali. Akhirnya yang ketiga kira-kira ngomongnya bagaimana? Bang mau kopi apa enggak? Kata suami, ya elah biasa juga dibikinin. Iya dah, akhirnya ya Allah. Kan pengen dapat pahala kan? Tetap jalanin aja. Jalan ke dapur, ambil kopinya, senyum. Alhamdulillah. Ingat itu ibadah. Senyum yang paling ringan ibadah. Jadi ketika sudah menikah, jalankan sunnah yang paling ringan yaitu senyum. Ngambil kopi, aduk senyum. Ngambil gula, senyum. Cuma kalau tadi pengantin baru senyum sambil ngebayangin semalam, indah banget. Kalau pengantin lama sambil ngaduk, sambil ngedumel, nanya baik-baik, jawabnya bagaimana? Pas dibawa, suami lagi baca koran, lagi megang handphone, kita pengen ibadah kan? Kita bawa kopi, bang nih kopinya, sambil senyum. Pengantin lama tuh kira-kira laki kita bilang apaan? Ini tanggal berapa nih kata suami? Kenapa? Ini pasti ada maunya nih kalau senyum-senyum begini. Intinya apa? Pengantin baru, pengantin lama sebenarnya sama. Senyum ibadah, layani, berikan yang terbaik adalah ibadah meskipun kadang-kadang dampaknya tidak sesuai harapan kita. Kita lakukan lillahi ta'ala. Insya Allah semua jadi ringan. Kalau pengantin baru udah pasti harapan sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau pengantin tengah, pengantin yang rada lama biasanya tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi niatnya lillahi ta'ala dan kita pengen rumah tangga kita, rumah tangga derajat yang tinggi yaitu rahmah. Sakinah sudah terlewat, mawaddah sudah terlewat, tinggal rahmah. Insya Allah sempurna sakinah, mawaddah, warahmah. Nah kemudian menikah juga adalah sunnah. Kenapa? Karena dengan menikah akan ada keturunan. Karena kata baginda Rasul, tanakahu takatharu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Wahai umatku, nikahlah kalian. Banyakin keturunan kalian. Kenapa? Karena ketika nanti di hari kiamat aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. 1. Hikmahnya Bu, dengan menikah insya Allah kita punya keturunan yang akan kita persembahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena umatnya Nabi banyak nanti di hari kiamat. Yang kedua, dengan menikah maka akan ada keturunan yang insya Allah ini keturunan akan membawa kita ridho Allah dan juga membawa dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atyabu ma akala rajulu min kasbihi wa walidihi min kasbihi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang paling bagus nih Bu yang kita makan adalah hasil jerih payah kita. Kita jual makanan, kita dagang baju, kita jual jasa, ada untungnya kita makan. Ini yang paling atyab, ini yang paling cakep, ini yang paling afdol. Wa walidihi min kasbihi, anak yang kita lahirkan, kita didik dengan didikan yang benar, dia melakukan kebaikan, maka ini akan berdampak baik buat orang tua. Jadi alhamdulillah, nikah bukan hanya sekedar berdua aja. Ketika memiliki anak keturunan, PR kita buat ngedidik supaya anak soleh, solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Intinya mau pengantin baru, pengantin lama, sama-sama modal dasarnya pernikahan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Apa itu takwa? 3 aja dah saya bagi, waktunya udah mepet. Yang pertama, landasi rumah tangga dengan khauf minal jalil. Landasi rumah tangga dengan rasa takut kepada Allah. Bukan takut sama mertua, bukan. Bukan takut sama pasangan, bukan. Tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau bohongin suami, takut. Mau bohongin istri, takut. Mau ninggalin sholat, takut. Kita mau dusta, gak menjalankan amanah, takut. Bukan takut sama pasangan, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan sakinah, mawaddah, warahmah, ini ada proses. Kalau dilandasi dengan ketakwaan, insya Allah selamat dunia sampai ke surga. Ketakwaan pertama, takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, insya Allah suami jadi amanah, istri juga jadi amanah. Kedua, landasi dengan ketakwaan, yaitu dengan wala amalu bitanzil,
mengamalkan apa-apa yang sudah Allah turunkan, baik dalam Al-Quran maupun melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, suami kewajibannya 2, kewajiban dasar. Istri kewajibannya 2. Suami kewajiban dasar yang 2 apa? 1 yaitu memberi nafkah. Yang kedua, nafkah zahir batin. Yang kedua, memastikan istrinya bisa atau memiliki ilmu agama. Ini PR yang Masya Allah nih. Hati-hati para suami. Kewajiban dasar 2. 1, memenuhi nafkah. Nafkah yang memberikan nafkah yang normal, yang biasa aja. Maksudnya gak yang berlebihan. Sandang, pangan, papan, zahiran wa batinan. Kemudian yang kedua, memastikan istrinya ada pada pendidikan agama. Kalau si suami bisa didik langsung, cakep. Kalau enggak bisa, panggil guru ke rumah. Kalau enggak bisa panggil guru ke rumah, izinin istri datang ke majelis taklim untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita istri ini akan jadi seorang ibu. Kita istri membangun pondasi rumah tangga, kalau dengan ilmu insya Allah selamat dunia akhirat. Ini kewajiban suami yang mendasar. Kewajiban istri yang mendasar juga cuma 2. Yang pertama, memenuhi dan mendengarkan apa kata suami. Kecuali kalau disuruh kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi, Bu, ada yang nyaut apa ibu diam aja ini? Apa Romane ngantuk ini? Kewajiban istri 2. 1, mendengarkan dan mengikuti apa kata suami. Tentu jangan ngikutin kalau disuruh maksiat, ya. Kemudian yang kedua yaitu istri mendidik anak. Jadi harus diperhatikan kita sebagai istri, yang pertama apa yang diperintahkan oleh suami. Tentunya suami memerintahkan dengan yang sewajarnya, yang sesuai dengan syariat, kita ikuti. Yang kedua, didik anak kita, itu adalah kewajiban dasar kita. Jadi harus mempersiapkan, insya Allah kalau dua-duanya sama menjalankannya, rumah tangganya terjaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala amal bitanzil. Yang ketiga terakhir, rumah tangga kalau pengen selamat, aman, damai, tentu wal qanaah bil qalil, punya sifat qanaah. Baik istri maupun suami. Istri dikasih segini, alhamdulillah. Rizki minallah, rizki datang dari Allah, wasilahnya lewat suami. Ya, kita kalau minta apa-apa mintanya sama Allah. Bu, minta sama Allah. Suami juga begitu. Kita memiliki rasa qanaah, dapat sekarang PPKM kondisi begini pasti susah cari kerja. Bahkan ada yang dirumahkan aja. Tapi selama kita tentu memiliki kewajiban untuk menafkahi anak dan keluarga kita, niatin cari kerja lillahi ta'ala, berapapun hartanya, yang penting halalan barokah. Halal dan barokah. Kalau punya sifat qanaah, kalau punya sifat menerima yang sedikit, insya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Punya sifat qanaah, punya sifat qanaah, punya sifat qanaah. Kita bilang pokoknya berapapun yang diberikan buat kita seorang istri, yang penting halal. Yang penting adalah yang halalan wa thayyiban. Jadi selamat. Suami juga kalau dia memiliki sifat qanaah, sifat nerima, insya Allah rezeki sedikit, insya Allah jadi barokah. Kalau yang namanya barokah, aziyadah. Jadi menambah, kita membawa kebaikan. Meskipun dikit tapi selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan. Dan kalau kita butuh, insya Allah min haitsu la yahtasib, akan datang rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ya Bu ya. Jadi intinya kita senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyampaikan pesan-pesan khusus, tapi ini buat kita semuanya. Saya mungkin pengantin lama. Kalau Ibu kira-kira pengantin apa? Ada yang pengantin baru di sini kecuali Kamegi? Iya dah, pengantin setengah lama. Udah lama banget. Lama banget. Iya dah. Semua pesannya sama, landasi rumah tangga kita dengan penuh dengan ibadah, mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang paling ringan adalah senyum, jangan pelit senyum sama pasangan. Ya Bu ya, Bu, sama pasangan jangan pelit senyum ya Bu ya. Senyum jangan lihat tanggal ya Bu ya. Insya Allah. Itu sunnah yang paling tinggi. Terus tingkatin apa ibadah, apa amalan-amalan yang bisa mengiringi kita untuk mendapat ridhonya Allah bareng sama suami, insya Allah menuju satu, yaitu kelak nanti
mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semua rumah tangga yang awal, yang baru, yang tengah, yang lama semuanya akan selamat apabila dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Tadi punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, menjalankan apa syariat Islam, apa syariat Allah, apa anjuran Nabi. Dan yang ketiga tentunya yaitu kita senantiasa qanaah, menerima. Apalagi kondisi sekarang Bu, saya maklum banget ya. Mudah-mudahan dengan sifat qanaah kita bertawakal kepada Allah, yakin Allah yang maha menjamin semua rizki kita. La in syakartum la adzidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita syukur nikmat Allah tambah dan insya Allah senantiasa diberikan rizki yang halalan, mubarakan, wasi'an. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, udah jam 3. Saya liatin ibu matanya udah kerip-kerip juga. Memang kalau siang kan ada aja ujiannya ibu ya. Mudah-mudahan sedikit kalimat silaturahim saya bisa membawa dampak manfaat. Tentunya kita doakan pengantin baru, pengantin lama, kita semua yang ada di sini mudah-mudahan diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita senantiasa dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diberi kemudahan untuk sama-sama dengan suami, dengan pasangan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena pasangan ini yang sangat berpengaruh. Kita yang mau masuk surga, apa yang mau masuk neraka. Kita istri, kita gandeng suami kita support suami kita untuk sama-sama di jalan yang benar, meraih ridhonya Allah. Dan juga tentunya kita bawa diri kita dengan meningkatkan kualitas ilmu, hadir di majelis ilmu banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan penuh rahmat, istiqomah, kalaupun kelak nanti kita wafat dalam husnul khatimah. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, kita doakan pengantin baru Adinda Megi dan juga Syahroni kelak mudah-mudahan memiliki keturunan yang soleh-soleha, rumah tangganya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah lewat kurang lebih seminggu melangsungkan pernikahan, insya Allah terus harmonisnya, terus bahagianya, dan kalaupun ribut-ribut wajar dalam rumah tangga, tapi ketika dilandasi dengan sifat khauf kepada Allah, qanaah kepada Allah, sabar, syukur, insya Allah diselamatkan rumah tangganya. Buat kita juga semuanya. Yang lagi banyak hajat Allah kabulkan. Yang lagi banyak urusannya Allah mudahkan. Insya Allah COVID segera berakhir. Kita semuanya gak pada pakai masker lagi ya Bu ya. Kita mau ibadah, mau kemana-mana, mau keluar juga kita tenang. Insya Allah kembali normal lagi. Kita bisa kumpul ngaji lagi. Insya Allah bawa banyak manfaat buat diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita. Dan mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan yang afiat. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Satu Fatihah lagi kita doakan keluarga Ibu Robiah, anak, mantu, cucu semuanya senantiasa dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala, semakin barokah usahanya, semakin barokah keluarganya, semakin barokah rumah tangganya. Kita juga mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan, berkah zahiran wa batinan, gampang buat ibadah, insyaallah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru, para asatiz di sini juga biar pada sehat, panjang umur fi taatillah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridhonya. Mudah-mudahan ini ada ustazah yang lain. Umi aja nih doa. Tuh, Masya Allah. Iyalah kita tutup ya karena memang sudah pukul 3. Mudah-mudahan
pertemuan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa zurriyatana min ahsani ahlil khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yasir wa ya musahhil sahil sahil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim masyru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Afwan minkum. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih airnya udah 1 2 3. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Ustazah Hajah Putra Nada yang telah memberikan nasihat-nasihatnya untuk kita semua yang hadir di sini. Insya Allah apa yang beliau sampaikan berkenan di hati kita, wabil khusus kedua mempelai, dan juga kita doakan guru kita penerus ibundanya yaitu Ustazah almarhumah Ustazah Hajah Suriani Tahir. Semoga Ustazah Putra Nada dapat meneruskan ilmu-ilmunya untuk menebarkan kepada masyarakat, wabil khusus masyarakat di DKI Jakarta. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya penghatur acara mohon dimaafkan banyak kesalahan, kehilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal gimana?